Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan pada pekan ke-9. Kita akan membahas mengenai testing atas technical control pada sistem informasi dan infrastruktur. Beberapa agenda yang akan kita bahas saat ini adalah yaitu pengujian pada kontrol sistem operasi dan pada database, software aplikasi, fasilitas fisik, DC, DRC, pengujian pada kontrol jaringan komunikasi, pengujian pada kontrol perangkat keras server dan storage, dan juga pengujian atas kontrol keamanan. Jadi pada dasarnya adalah prosedur audit atau program audit, karena di sini sudah dirinci satu persatu untuk masing-masing di sini objek yang akan kita audit dalam kontrol terhadap teknologi informasi atau aplikasi yang digunakan di sini, termasuk di sini malah operating system. Yang pertama kita lihat di sini, kita melakukan pengujian pada Windows sebagai operating system di sini. Ini adalah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan pada saat menyusun program audit dan juga jelas pada saat melaksanakan audit di lapangan. Sebetulnya di perkuliahan sebelumnya sudah kita bahas program audit, walaupun tidak serinci seperti ini. Nah, untuk penyusunan program audit ini juga bisa menjadi bahan pada dasarnya. Ya. Misalnya begini, yang pertama di sini kita harus memperoleh informasi yang cukup mengenai paket yang digunakan, terutama yang kaitannya dengan Windows atau operating system. Juga kita harus membandingkannya dengan kebutuhan kebijakan dari kebutuhan itu apa sih? Apa maksudnya? Untuk dinilai bagaimana apa yang ada di lapangan dengan rencana pengadaan operating system itu sesuaikah atau tidak. Jadi di sini harus ada compare with policy requirement. Jadi dilakukan assessment di sini. Anda harus mengakses terhadap apa yang ada di lapangan dengan apa yang direncanakan. Kemudian langkah kedua di sini tentang bagaimana itu. Apakah the server tadi itu berjalan sesuai dengan company provision firewall, artinya tentu pada saat perencanaan kita juga harus mengamankan server tadi dari kemungkinan serangan-serangan atau intruder, penyusup, dan sebagainya, maka harus juga disiapkan benteng pengaman. Nah, dalam hal ini firewall-nya itu apakah sudah disiapkan atau tidak, misalnya begitu ya. Kemudian yang langkah ketiga juga harus diuji di sini bagaimana antivirus dari server tadi itu sudah disiapkan juga belum gitu kan. Artinya bisa saja terjadi penyusupan dan penyusupan itu lolos dari firewall, tetapi jika itu virus sifatnya, maka di dalam infrastruktur yang kita miliki juga di sini harus disiapkan program antivirusnya. Itu harus dicek juga oleh auditor ya. Kemudian juga di sini kita harus meyakinkan bahwa patch yang dilakukan, yang disetujui itu memang sudah diinstal sesuai dengan kebijakan dari pengelolaan server. Ya, harus dilakukan patch terhadap server atau pada pengelolaan server supaya dia dalam keadaan kondisinya memenuhi kaidah CIA itu kan, confidentiality, integrity, sama availability-nya terjamin. Begitupun di sini Anda harus tentukan apakah server itu jalan sesuai dengan solusi patch management yang sudah direncanakan atau tidak. Itu yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Ya. Dan juga harus divalidasi mengenai sejarah atau histori dari patch terhadap kliennya. Kemudian juga dilakukan
pengujian di sini dilakukan verifikasi terhadap informasi startup terhadap mesin server tadi misalnya. Bagaimana prosedurnya, diikuti atau tidak, dan ada logbooknya atau tidak, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga lakukan di sini pengujian apakah layanan-layanan itu berjalan pada sistem dan lakukan validasi. Dan demikian juga lakukan di sini pengujian atau asesmen terhadap kerentanan-kerentanan yang mungkin bisa terjadi pada sistem tadi. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Vulnerabilities itu bagian dari risiko sebetulnya ya. Mungkin terjadi, dan apabila terjadi itu bisa menghambat tujuan proses daripada sistem tadi. Langkah berikutnya ini, langkah ke-8, juga Anda harus meyakinkan sebagai auditor bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah disetujui dan tentu saja ada di dalam portofolio dari rencana pengembangan aplikasi itu harus diuji, dicek. Sudahkah diinstal, apalagi kalau sudah dibeli misalnya, sudah diadakan. Bagaimana, apakah dibiarkan saja, didiamkan, atau memang sudah diaplikasikan atau sudah diinstal maksudnya di sini ya. Kemudian juga terkait dengan jadwal aplikasi yang di dalamnya ada untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, apakah sudah dijalankan. Bisa jadi misalnya seperti katakanlah kalau dalam Igrasias kan ada aplikasi yang tidak digunakan setiap saat seperti iGadis, itu untuk penilaian saja, untuk manajemen nilai. Nah, tentu itu harus dicek juga ya. Memang tidak tiap hari, tetapi sesuai jadwalnya, apakah pada jadwal yang seharusnya itu dilaksanakan atau tidak, dan bagaimana pengendaliannya. Kemudian langkah ke-10 di sini, harus direview prosedur untuk pembuatan akun user. Ya, kita tahu dalam sebuah aplikasi itu tentu akan dilengkapi oleh sejumlah pengguna. Pengguna itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki privilege terbatas, ada yang tidak terbatas juga, katakan begitu, seperti sistem administrasinya. Ada juga yang diberi perbedaan, terjadi di situ ada strata daripada user. Nah, ini juga harus diuji, harus dicek bagaimana prosedur untuk pembuatan akun-akun user. Dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan bisnisnya atau tidak. Gitu kan. Artinya di situ harus ada, misalnya katakanlah di Igrasias, untuk memudahkan membayangkan kita. Di situ kan ada user kelompok dosen, ada user kelompok TPA, tenaga penunjang akademik, staf TU maksudnya tata usaha, ada juga user yang mengendalikan aplikasi ini seperti mereka yang bekerja di deputi atau direktorat putih, di Sisvo lah dulu itu. Nah, itu tentu ada pembedaan. Nah, itu jelas harus dilihat. Demikian juga user-user yang sudah tidak digunakan, user-user yang katakanlah para mahasiswa yang sudah keluar dari universitas, sudah lulus, harus dicek juga apakah masih adakah atau sudah di-disable, sudah dihapuskan. Nah, ini juga bagian dari yang harus dikendalikan. Tidak boleh terus-terusan membebani server atau aplikasi. Kemudian juga di sini harus diyakinkan bahwa semua user itu tentu are created at the domain level, sesuai dengan level domainnya. Ya, seperti tadi, ada pengelompokan user itu. Ada kelompok dosen, mahasiswa, ada TPA, bisa juga ada tenaga-tenaga struktur sebagai pengendali atau yang melakukan monitoring. Nah, itu akan beda, harus dibedakan, kan? Levelnya beda-beda. Demikian juga di sini harus dilihat di sini the restrictiveness of their user. Itu tadi privilege atau di sini otorisasi. Otorisasi dari masing-masing user itu tentu akan berbeda bergantung pada level user. Begitu juga yang harus Anda perhatikan dan harus diperiksa di sini adalah kekuatan dari password. Nah, tentu ada kriteria ya bahwa password itu harus terdiri dari sekian karakter, dan di dalam karakter itu harus terdiri dari alfanumerik, katakan begitu. Tidak bisa hanya alfabet saja, tapi juga harus gabungan dengan numerik. Nah, itu aturan-aturan seperti itu apakah ada
dan bagaimana praktek di lapangan juga harus diperiksa. Kemudian juga harus dilakukan juga evaluasi terhadap pengendalian dari password itu di server ya. Artinya dalam hal ini harus diperhatikan umur dari password kan harus dibatasi, jangan terus-terusan berlaku. Tapi per 3 bulan katakan begitu, itu harus diperbaharui password. Demikian juga tadi panjang password itu berapa minimal, dan kompleksitas dalam arti terdiri dari alfanumerik atau hanya numerik saja, harus ada huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya itu. Itu juga yang harus diperhatikan pada saat Anda sebagai auditor menguji operating system. Dalam hal ini contohnya Windows operating system. Bisa saja nanti Anda menguji Xenix, Unix, ataupun operating system yang lainnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian berikutnya masih ada langkah-langkah yang terkait dengan pengujian operating system itu. Di sini Anda juga harus the use of user right, memperhatikan itu hak-hak user. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan persoalan otorisasi dari masing-masing user ya. Bagaimana user untuk dosen misalnya jangan disamakan dengan user untuk mahasiswa. Demikian juga TPA, itu tentu beda hak masing-masing. Tidak boleh disamakan, artinya Anda sebagai auditor harus melakukan uji petik di sini. Harus mensampling, bedakan atau bandingkan antara level dari user itu dari otoritasnya seperti apa. Ya, itu bagian dari pengujian terhadap operating system. Demikian juga yang terkait dengan penggunaan remote access. Artinya bisa saja sebagai contoh dalam keadaan pandemi saat ini, untuk akses ke dalam sistem yang ada di kampus itu harus dilakukan dari rumah kan. Ya rumahnya tentu saja bisa dekat, bisa juga jauh dari kampus. Karena untuk yang jauh itu biasanya menggunakan VPN katakan ya. Dalam hal ini itu juga perlu dievaluasi, ditinjau. FTP, Telnet, dan sebagainya itu ya. Itu yang harus dilakukan pengujian oleh auditor. Demikian juga harus diperhatikan legal warning banner. Apakah didisplaykan atau tidak, gitu kan? Ini sebagai peringatan. Kalau terjadi apa-apa, katakanlah ada virus ataupun ada penyusup yang tidak dikenal, nah itu dimunculkan tidak oleh sistem. Nah, itu juga ya, tentu harus ditanyakan dan harus diyakinkan bahwa itu bekerja dengan baik. Demikian pula di sini penggunaan the use of share on the host. Nah, tentu ini bisa saja katakanlah kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kampus, katakanlah dengan bank gitu ya, untuk menerima pembayaran dari mahasiswa yang bisa dilakukan secara host to host, katakan gitu. Nah, di sini juga harus dilakukan evaluasi bagaimana nanti tingkat keamanan, kemudian kebenaran datanya, terjadi transfer dan seterusnya yang menggunakan share di sini ya. Share terhadap storage atau bisa juga nanti share dari aplikasi seperti dalam pengertian misalnya cloud computing, kira-kira seperti itu. Ada 3 macam kan di situ. Nah, ini perlu dievaluasi juga. Kemudian juga di sini yang harus dilakukan oleh auditor itu harus meyakinkan bahwa server itu memang bisa diaudit sesuai dengan kebijakan dari organisasi. Artinya begini, apa yang dikerjakan oleh pusat komputer itu misalnya, atau yang mengendalikan komputer, katakanlah direktorat putih itu, semua langkah yang ditempuh, dilakukan di sana itu ada acuannya, sehingga bisa diukur dan nanti pada ujungnya bisa dilakukan auditing oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Karena kalau tidak ada acuannya sulit kita mengukur kebenaran dan kesalahannya itu. Langkah berikutnya adalah harus mengevaluasi prosedur sistem administrator. Sejauh mana kewenangan, hak dan kewajibannya di sini. Itu bisa dilihat, tentu biasanya suka ada keputusan dari pimpinan kampus atau pimpinan perusahaan mengenai
tugas dan tanggung jawab dari sistem administrator di sini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan seterusnya. Begitu juga di sini standar is available for a new system. Nah, tentu yang namanya sistem informasi itu akan terus berkembang. Bisa saja hari ini terdiri dari aplikasinya katakanlah sekian banyak, tetapi untuk pengembangan itu harus ditambah aplikasi baru atau ada perbaikan terhadap aplikasi lama. Nah, kebijakan itu juga harus jelas. Karena jangan sampai mengganggu terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada selama ini, kan? Itu bisa dilihat juga di COVID pada dasarnya ada aturan untuk perubahan-perubahan, apakah kustomisasi baru terhadap aplikasi lama atau modifikasi gitu, atau memang penambahan aplikasi baru sama sekali. Itu untuk operating system yang dilihat dari di sini servernya itu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk operating system juga, tetapi dari sisi kliennya. Itu dari sisi servernya. Nah, harus dilihat juga di sini bagaimana itu klien itu mengikuti atau ada dibentengi di sini oleh firewall juga gitu kan. Company profesional untuk membentengi klien-klien pengguna aplikasi kita. Itu harus dicek juga ya, tentu lakukan uji petik kan di sini atau di sampling. Demikian juga apakah si klien itu juga seperti untuk server ada antivirusnya atau tidak gitu ya. Harus diuji juga. Kemudian sama di sini company provision patch tentang patch management. Itu bagaimana itu kalau terjadi gangguan untuk perbaikan-perbaikan sehingga di sisi klien juga tetap bisa terjamin confidentiality, kemudian integrity dan availability-nya itu ya. Demikian juga di sisi klien itu harus dilihat di sini the minimum recommended service spec, hotspeaks and software. Nah, tentu akan berbeda barangkali antara di sisi server dengan di sisi klien. Tetapi dari hal tersebut, perbedaan tersebut harus dilihat juga kebijakannya. Sejauh mana kelengkapan yang harus ada di sisi klien dibandingkan dengan kelengkapan yang ada di sisi server. Tentu ini akan ada kebijakan yang perlu dilihat yang bisa saja dikeluarkan oleh pimpinan Direktorat Putih, misalnya untuk di Telkom University, atau dari Kepala Divisi Sistem Informasi atau Divisi Teknologi Informasi di beberapa perusahaan lain. Kemudian juga harus dilihat di sini, di sisi klien, yaitu Microsoft Baseline Security Analyzer. Karena kita di sini kan menggunakan Windows, tentu ini produk dari Microsoft, kita harus melihat di sini bagaimana baseline standar, boleh dikatakan begitu, dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap para pengguna di sisi klien di sini ya. Kemudian juga lakukan scan terhadap commercial grade network scanner di sini. Apakah menggunakan ini atau tidak untuk meyakinkan bahwa sistem itu sudah menggunakan ini. Begitupun kita harus melakukan evaluasi terhadap keamanan secara fisik selama kita melakukan walkthrough. Ada yang sebut istilahnya walkthrough, itu boleh dikatakan kita melakukan semacam scanning pada saat melakukan audit dengan melihat berbagai kelengkapan proses bisnis. Kemudian dari situ bisa dilihat mana yang perlu didalami, mana yang cukup dilihat dari sisi walkthrough saja. Nah, kegiatan physical security ini bisa juga dilakukan pada saat kita melakukan walkthrough tadi. Kemudian masih di operating system, tetapi ini adalah untuk Unix. Kalau tadi adalah untuk Windows. Untuk Unix di sini untuk audit account management dan password ya. Di sini kita melihat harus melakukan review dan evaluasi prosedur dalam hal user account juga. Ya tidak jauh beda dengan yang ada di Windows. Dan ini harus di-compare, bandingkan dengan a legitimate business need.
Berapa banyak sih yang dibutuhkan? Berapa leveling terhadap user tadi dari sisi otorisasinya misalnya dan sebagainya. Demikian juga harus dicek juga user-user yang sudah tidak diperlukan itu apakah sudah di disable atau di remove gitu. Jadi jangan sampai ada user yang sudah tidak menggunakan, katakanlah para mahasiswa yang sudah lulus, nah itu jangan terus-terusan berada di dalam sistem, karena itu bisa membebani dan juga bisa mengacaukan pengelolaan. Kalau baru sehari dua hari sih mungkin ketahuan gitu ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun itu sulit. Kita juga tidak tahu apakah ini mahasiswa yang masih aktif atau tidak, itu nambah kerjaan. Jadi mendingan kalau sudah yakin orangnya tersebut tidak aktif lagi sebagai user, katakanlah sudah diwisuda, sudah lulus, ya bisa di disable atau di remove malah ya, untuk memudahkan pengelolaan berikutnya. Begitu juga di sini untuk di unique itu adalah uh, tentang UID, User Interface Design. Di sini juga harus diyakinkan bahwa itu adalah unik. Ya, tentu ini untuk meyakinkan autentikasi ya, bahwa user ini memang itulah pemiliknya dan tidak digunakan oleh sembarang orang. Itu harus diuji juga di sini. Demikian juga bahwa passwordnya itu shadow dan strong hashes. Nah, artinya di sini untuk meyakinkan bahwa passwordnya itu tetap aman dalam operasional sehari-hari, maka perlu juga dilihat di sini shadow passwordnya supaya tidak tersimpan. Kalau password seperti di Windows itu kan bisa disimpan. Nah, kalau simpan, kalau ada sembarang orang yang tidak berhak bisa menggunakan password yang tersimpan tadi, itu membahayakan. Maka perlu ada hashnya juga di sini ya, untuk meyakinkan bahwa password seseorang pengguna itu aman, tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Demikian juga Anda harus melakukan evaluasi terhadap file permission, yaitu termasuk kelompok-kelompok tadi itu. Untuk password terutama di sini ya, karena password yang dimasukkan itu nanti harus dibaca dibandingkan dengan file password yang disimpan dalam sistem, sehingga kalau sama berarti benar ini user. Tapi kalau tidak sama maka akan ditolak. Demikian juga soal kekuatan atau keyakinan bahwa passwordnya itu sudah benar. Ya, misalnya tadi password ini harus terdiri dari alfanumerik, kemudian harus menggunakan salah satunya huruf besar, dan juga kombinasi keduanya itu tidak boleh menggunakan identitas yang sudah dimasukkan ke data profile seperti tanggal lahir atau nama misalnya. Nah, itu untuk menguatkan bagaimana supaya sistem password itu tidak mudah ditiru atau tidak mudah diduga-duga oleh para penduga yang tidak berhak. Begitu juga soal usia. Ya, tentu seperti tadi harus dikasih usia, password itu hanya berlaku selama 3 bulan. Setelah 3 bulan katakanlah harus dilakukan pembaruan dan seterusnya ya, untuk keamanan password termasuk setting initial password untuk user baru ya. Biasanya user baru dibuatkan password oleh sistem administrator dan nanti harus diganti dengan password yang tidak dikenali oleh siapapun kecuali si pengguna itu. Langkah berikutnya masih sama untuk operating system Unix di sini untuk account management ya. Nah, account itu harus dikaitkan dengan atau bisa ditelusuri secara mudah untuk ya employee tertentu, untuk karyawan tertentu, ya untuk pengguna lah terutama. Nah, harus familiar di sini. Kemudian juga di sini ensure invalid shell have been placed on all disabled account. Nah, ini invalid shell artinya katakanlah di dalamnya ada data-data orang, katakan akun-akun yang pernah menggunakannya di dalam sistem ini, kemudian lama tidak digunakan atau sudah tidak ada lagi, maka tentu itu harus di-disable. Kemudian di sini juga super user. Ya, seperti tadi admin itu kan. Sistem admin, super user itu juga di sini harus dievaluasi aksesnya juga ya. Kemudian the use of group. Nah, tentu ada grup-grup pengguna
Seperti tadi, grup pengguna apakah dosen, kemudian ada mahasiswa, dan seterusnya. Bagaimana aturan main terkait dengan grup-grup pengguna, terkait dengan terutama di sini otorisasi dan juga autentikasinya, ya. Dan juga perlu lakukan di sini evaluasi terhadap penggunaan password di dalam grup-grup tadi. Lalu ada di sini ada aturan yang berbeda, katakanlah begitu, seperti menggunakan igrasias kan antara dosen dan mahasiswa dibedakan. Kemudian juga tentang security dari direktorisnya, ya, karena Anda tentu saja akan menyimpan data-data, katakanlah data pribadi dan sebagainya, maka harus terjamin keamanannya, jangan sampai nanti data-data ini bisa bercampur satu sama lain atau malah berbeda grup juga. Itu membahayakan. Sama seperti yang di Windows juga, di sini root vet harus jelas juga, harus diuji, harus direview maksudnya oleh Anda sebagai auditor, ya. Kemudian juga di sini the generally should be writable only by the owner. Nah, ini harus dilihat juga di sini privilege yang menyatakan bahwa seorang pengguna itu memang punya hak, kalau dia diberi hak untuk menuliskan dokumen dan seterusnya, adalah oleh yang bersangkutan, tidak boleh oleh sembarang orang pemegang akun yang berbeda. Berikutnya ini masih tentang operating system di Unix juga. Di sini kita harus melihat keamanan file. Keamanan file dan kontrol. Ya, kita tentu di sisi seperti tadi harus menguji file permission. File yang di dalamnya mengandung beberapa data untuk membolehkan seorang user, seorang pengguna masuk ke dalamnya untuk mengakses sesuai dengan hak yang bersangkutan. Silakan, itu harus diuji juga. Juga di sini Open Directories, ya, yang direktori bagi para pengguna, diuji di situ. Di sini kan ada hak-hak aksesnya, ada bisa delete, bisa read, write, execute misalnya. Nah, apakah semua itu dikasihkan kepada siapa saja, dan bagaimana dalam aksi di lapangannya? Adakah orang yang tidak punya hak untuk melakukan delete, misalnya melakukan delete dan seterusnya. Demikian juga harus mengevaluasi suite di sini, set user identification, ya, di dalam sistem itu, terutama untuk masuk ke dalam rootnya di sini. Kemudian juga harus diuji juga di sini keamanan dari kernel. Itu kernel yang ada di dalam sistem sehingga terjamin di situ security-nya, safety-nya, keamanannya juga baik. Demikian juga para pengguna yang legal di sini. Itu silahkan untuk diuji apakah disimpan di tempat yang seharusnya atau tidak. Ada juga chown command di sini, ya. Nah, cannot be used by user to compromise user account. Nah, ini juga harus diuji, dilihat supaya tidak sembarangan orang saling lintas penggunaan hak-hak aksesnya yang memang dia tidak punya. Itu tentu akan dilihat di sini di chown command-nya itu, ya. Kemudian di sini juga Anda harus melakukan UMass value for the server, ya. Di sini harus dilakukan pengujian juga bagaimana, ya, jadi UMass value for the server sama, itu juga adalah file-file yang mengizinkan para pengguna untuk melakukan akses tertentu. Itu harus diuji juga. Termasuk di sini menguji sistem cron tab. Ini adalah jadwal dari sistem untuk mengeksekusi sesuatu hal yang sudah yang bisa dilakukan secara rutin. Nah, tentu ini harus dilihat cron table itu seperti apa saja yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Kalau yang sudah tidak diperlukan, tentu saja tidak perlu diteruskan. Nah, ini juga harus dilakukan review tentang keamanan dari root cron tab ini. Kemudian juga harus dilihat lokasi di direktori yang dimiliki
oleh orang-orang yang memang punya hak untuk melakukan konten itu, yang diberi kewenangan atau otoritas untuk menjalankan itu atau untuk membuat konten tadi ya. Demikian juga harus dilakukan pengujian di sini sistem schedule at job. Nah, disingkat jadi atau digabungkan jadi at job di sini, yaitu adalah file-file yang disimpan di tempat tertentu yang memang sudah diskedulkan oleh sistem. Berikutnya kita lihat di sini bagaimana melakukan pengujian terhadap database. Tadi adalah pada operating system. Di sini kita lihat untuk database. Di sini adalah bagaimana kita menguji database. Yang pertama sekali kita harus mengetahui database itu apa yang digunakan di sini. Kemudian versinya juga. Dan kebijakan dari perusahaan itu seperti apa. Atau dari Direktorat Teknologi Informasi, atau Divisi Teknologi Informasi, atau Divisi Sistem Informasi. Tentu itu harus dilakukan pembandingan. Demikian juga di sini harus dilihat kebijakan dan prosedurnya itu memang digunakan untuk melakukan pekerjaan di sana. Termasuk salah satunya untuk patching misalnya ya. Patching terhadap aplikasi sehingga tetap terpelihara availabilitas dan juga keamanannya terhadap database itu. Kemudian juga di sini harus dilihat standar build is available. Artinya apa yang digunakan untuk mengelola database tersebut itu dijalankan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Nah, itu yang harus dicek oleh seorang auditor. Demikian juga di sana juga yang harus dilihat adalah bagaimana antara operating system dengan database itu bisa bekerja secara baik dan operating atau database itu bisa bekerja pada operating system tersebut secara sempurna. Tentu di situ ada pembatasan-pembatasan ya. Seperti misalnya untuk hak akses, read, write, delete, sama execute juga harus dilihat siapa yang boleh, siapa yang tidak, dan seterusnya. Kemudian di sini permission, izin di sini terhadap directory yang database diinstal. Artinya siapa-siapa saja yang dibolehkan akses dan tidak, dan seterusnya. Itu harus dilihat kebijakan tersebut ada di dalam perusahaan itu atau divisi sistem informasi tadi. Masih tentang database di sini, Anda harus melakukan review dan evaluasi prosedur untuk pembuatan account, yaitu untuk user-user yang boleh akses ke dalam database, bagaimana prosedur. Dan apakah itu sesuai dengan tuntutan bisnis atau tidak, itu kebijakan harus diuji. Demikian juga terkait username sama password. Aturannya seperti apa. Ada juga para pengguna yang sifatnya pengguna tamu, yang hanya menggunakan itu pada waktu-waktu tertentu. Katakanlah misalnya dari vendor. Vendor itu kan bekerja di database kita itu hanya sekali-kali, maka punya hak untuk diberi password dengan sifatnya password tamu. Demikian juga di sini password management capabilities, artinya kan database tersebut itu punya kapabilitasnya. Bagaimana itu? Diberdayakan, dijalankan, sehingga dari sana nanti bisa dimanfaatkan seoptimal-optimalnya oleh para penggunanya dari setiap kemampuan kapabilitas yang ada di dalam database. Di sini juga Anda harus melakukan verifikasi terhadap database permission. Artinya database permission untuk akses juga sebetulnya di sini, untuk menggranted atau untuk di sini untuk mengalihkan, revoke atau untuk menarik hak akses dari otorisasi terhadap database. Kan tentu dibatasi. Pembatasan itu bagaimana izinnya. Kemudian juga di sini terkait dengan yang tadi terhadap individu yang mana. Kalau itu diizinkan hanya kepada individu, katakanlah kepada programmer saja. Misalnya. Jadi semua orang bisa akses. Katakan di lingkungan karyawan juga di situ sama sebagai sama-sama karyawan,
Tapi yang satu sebagai programmer, yang satu lagi sebagai sistem analis, yang satu lagi sebagai sistem designer, dan sebagainya. Misalnya. Itu ada pembedaan database permission juga untuk individu. Sama juga persoalan itu harus dilihat database permission yang katakanlah diberikan kepada para pengguna itu harus dilakukan malahan dalam waktu-waktu tertentu harus disertifikasi itu oleh petugas dari divisi sistem informasi yang melakukan pengawasan terhadap ini. Dan dalam hal ini tentu saja para auditor juga harus melakukan semacam sertifikasi bahwa ini sudah benar atau tidak. Ya, walaupun ini nanti sertifikasinya dari hasil audit nanti ya, berupa nanti opini secara umumnya. Di langkah berikutnya di sini, row level access. Ini juga harus diuji di sini bahwa itu diimplementasikan secara benar, sempurna. Dan juga mencabut public permission where are not needed. Ya, artinya seperti tadi guest, katakanlah guest password, ataupun para pengguna yang sudah tidak aktif lagi, ya tentu harus dilakukan di revoke atau public permission-nya itu harus dicabut. Kalau sudah tidak digunakan lagi, tidak dibutuhkan. Demikian juga harus dilakukan verifikasi terhadap network encryption, ya, untuk keamanan, ya, bahwa itu betul-betul digunakan, dipakai, tentu harus dibuktikan mana buktinya. Enkripsi pada data juga seperti itu ya, itu sudah diaplikasikan atau sudah diterapkan, itu harus dilakukan verifikasi. Juga appropriate use of database juga itu harus dilakukan verifikasi bahwa seseorang itu memang punya hak untuk menggunakan data melalui program yang dia buat untuk kepentingan apa dan seterusnya. Itu harus terdata dengan rinci, ada di situ lognya. Dan tentu dalam hal ini ada database administrator yang harus mengadministrasikan semuanya itu. Tentang capacity juga sama ya, berapa kemampuan database itu, storage-nya katakanlah memuatnya. Kalau sudah penuh tentu harus ada backup dan tentu harus ada ekspansi kalau memang dibutuhkan ya. Performansinya juga sama, harus dikelola. Kadang-kadang respon time-nya agak terlalu lambat, ada apa gerangan, bisa jadi ada gangguan-gangguan virus atau yang malware yang lainnya. Nah, tentu itu harus dilakukan pemeliharaan secara rutin supaya tidak terjadi gangguan pada saat operasionalnya. Kita lihat di sini bagaimana melakukan auditing terhadap aplikasi. Jadi tadi kita sudah melakukan